Oke, pada manga One Piece nih, chapter 1048 yang lalu kita sudah melihat bagaimana perkembangan cerita manga One Piece di Art Wano Kuni ini yang sudah semakin dekat dengan akhir ceritanya. Semua petinggi dari bajak laut hewan buas Kaido sudah berhasil ditumbangkan, mulai dari para top Biropo sampai All Star Kaido. Dan yang baru-baru ini di chapter yang lalu itu, sang shogun abal-abal Kurozumi Orochi pun juga sudah berhasil ditumbangkan oleh sang Akazaya Denjiro. Nah, pertunjukan terbesar dari saga Wano Kuni ini telah tinggal kekalahan dari sang Yonko Kaido saja yang kita tunggu sampai saat ini sendiri. Di chapter yang lalu sudah banyak sekali hal yang menarik disajikan oleh Oda Sensei untuk kita semuanya. Di antaranya bagaimana usaha keras dari Momonosuke yang sedikit demi sedikit sudah mulai bisa mengendalikan Pulau Onigashima menggunakan awan api miliknya. Kita juga mendapatkan sedikit flashback nih di chapter 1048 yang lalu, dan bagian yang paling menariknya adalah bagaimana benturan super dahsyat yang dilakukan oleh Luffy bakal Senju kita dengan Hyakuju no Kaido. Di sini mereka mungkin sudah menggunakan teknik tertinggi yang mereka miliki saat ini. Akankah di sini akhirnya nih Kaido sudah tidak akan bisa lagi meredam amarah dari sang Dewa Nika dengan teknik Hanuman miliknya itu? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai spoiler One Piece 1049, flashback Kaido mengungkap kebenaran dari Joy Boy. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Kita masuk spoiler untuk chapter 1049 kita yang kali ini. Chapter 1049 nanti akan berjudul Dunia yang Harus Kita Cita-Citakan. Nah, di chapter ini kita masih akan kembali mendapatkan cover story edisi Germa 66, Perjalanan Tanpa Emosi Menuju Laut. Di chapter 1058 yang lalu kita sudah mengetahui jika Ichiji dan juga Reijo lah sosok misterius yang datang ke ibu kota coklat dan ingin menyelamatkan adik-adiknya Niji serta Yonji. Di cover story kali ini diberitakan ada seorang yang tengah membakar buku yang mana terdapat Niji dan juga Yonji di dalamnya. Padahal sebelumnya kita tahu nih buku ini sudah berada dalam penelitian dari anak-anak Big Mom. Sampai saat ini masih belum diungkapkan bagaimana nasib dari Niji dan juga Yonji. Namun mungkin kita akan mendapatkan sebuah jawabannya di cover story yang selanjutnya nanti. Oke, di bocoran yang pertama kali ini kita mendapatkan sebuah flashback dari sang Yonko Kaido. Nah, di sini kita mendapatkan sedikit flashback nih dari masa kecil Kaido sendiri. Diperlihatkan masa kecil dari Kaido yang tengah berada di sebuah kerajaan yang bernama Vodka. Namun dari bocoran ini masih belum dijelaskan dengan detail di mana lokasi pasti dari kerajaan Vodka tempat Kaido tumbuh di masa kecilnya sendiri. Beberapa tahun kemudian, mengetahui kekuatan Kaido kecil yang sangat mengesankan membuat Rock Disebek mengutus seseorang untuk menemuinya, dan utusan Rock ini adalah Edward Newgate Shirohige. Nah, dalam pertemuannya dengan Kaido, Shirohige memberikan tawaran kepada Kaido untuk bergabung dengan bajak laut super kuat pada masa itu, Rock. Nah, flashback kemudian dipotong nih, dan sekarang kita mendapatkan sebuah panel lain yang memperlihatkan bagaimana kondisi dari Raizo. Saat ini sebagian air dari Raizo yang digunakan untuk memadamkan api yang berkorban di dalam kastil Onigashima pun mulai surut dan sudah mulai mengeluar dari lubang-lubang dalam kastil Onigashima. Lalu juga tampak awan api milik Kaido yang diperlihatkan sedikit demi sedikit sudah mulai menghilang. Namun tentunya di sini pada akhirnya Momonosuke dapat membuat awan api miliknya sendiri yang akan menjadi menyeimbangkan Pulau Onigashima agar tetap melayang dan tidak jatuh tepat di atas ibu kota bunga. Nah, pas sekali ini memang momen dimana Momonosuke ini akhirnya bisa membuat awan api miliknya sendiri, karena di sini diperlihatkan keadaan dari Kaido yang sudah semakin melemah. Jadi awan api miliknya pun juga sudah tidak dapat lagi dikendalikan lagi untuk membuat Pulau Onigashima ini tetap melayang. Peran dan juga tanggung jawab besar nih saat ini berada di tangan Momonosuke sendiri. Dia harus bisa mendapatkan Pulau Onigashima dengan sempurna di satu tempat yang kosong agar tidak kembali memakan banyak korban. Dan banyak yang berspekulasi di sini jika tempat itu adalah Pulau Zou. Nah, Momonosuke memang harus mendapatkan porsi yang penting di saga Wano Kuni ini nih, dan tugas mendaratkan Pulau Onigashima dengan sempurna inilah yang akan menjadi poin penentu dari tugas Momonosuke. Pastinya di sisi lain, Kaido sudah ditangani oleh Baka Senjo kita Luffy dan Kurozumi Orochi yang sudah berhasil ditumbangkan oleh Denjiro di chapter yang lalu. Kita tahu pula bahwa bocoran selanjutnya kembali memperlihatkan sedikit pertarungan Luffy Baka Senjo kita versus Hyakuju no Kaido. Di sini Luffy mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa nih. Luffy berkata jika dia akan menciptakan sebuah dunia di mana tidak akan ada lagi temannya yang kelaparan, dan negeri itu adalah negeri Wano Kuni. Nah, kemudian Luffy pun memukul Kaido dan Kaido pun terjatuh ke tanah ibu kota bunga.
Pada akhirnya inilah akhir untuk kekuasaan dan kebiadaban dari dua orang yang selama 20 tahun ini sudah menghancurkan dan membuat sengsara para penduduk Wano Kuni. Nah, nampaknya nih chapter ini akan benar-benar menjadi akhir bagi sang makhluk terkuat di dunia, Hyakuju no Kaido itu tumbang. Sesaat setelah Kaido terjatuh ke ibu kota bunga, kembali ada flashback yang muncul dari Kaido. Di sini Kaido memberitahu King jika Joy Boy akan menjadi orang yang bisa mengalahkannya. Dan ya, pada akhirnya apa yang dikatakan Kaido itu di flashbacknya itu pun menjadi kenyataan. Di sini tentunya seorang bajak laut muda yang menyandang nama D di dalam namanya itu kemudian juga memakan buah iblis yang bahkan disembunyikan keberadaannya oleh pemerintahan dunia, telah menjadi Sun God Nika ataupun juga menjadi Joy Boy. Dialah bakat Senjo kita, Monkey D. Luffy. Dan kita tahu saat ini memiliki kekuatan tertingginya Hanuman. Nah, di sini pun juga terungkap jika Kaido akhirnya menyadari Luffy bakat Senjo itu benar-benar the next Joy Boy yang selama ini sudah dia tunggu-tunggu kedatangannya untuk mengalahkannya itu. Joy Boy akhirnya muncul di Wano Kuni ini dan berhasil merealisasikan apa yang sudah dicita-citakan oleh Kaido untuk kalah dalam duel 1 lawan 1 dengan musuhnya. Bukan hanya itu, di sini Luffy juga membuat apa yang sudah diramalkan oleh Kozuki Oden di masa lalu, bahwa akan ada orang yang datang dan membuat negeri Wano itu terbebas dari segala bentuk kesengsaraan itu menjadi kenyataan. Dan ya, hanya sesedikit ini mungkin bocoran untuk spoiler yang kita dapatkan kali ini. Dan informasi penting yang terakhir yang kita dapatkan di spoiler kali ini adalah di minggu depan chapter libur alias tidak rilis. Nah, dari beberapa kejadian yang sudah dialami Luffy saat ini, di mana dia telah memakan buah iblis dari awakening Nika itu, dan saat ini pun kemarin ini dia telah membangkitkan kekuatan tertingginya Hanuman. Kira-kira apakah Luffy itu sudah sebanding dengan beberapa Yonko sekalipun? Gimana menurut kalian? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai spoiler One Piece 1049, flashback Kaido mengungkap kebenaran dari Joy Boy. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and we'll be come back.